Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, aktivitas apapun yang sedang Anda jalani, salam saya dari Reform Broadcasting Ministry. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Anda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program katekisasi bersama dengan kami, yaitu sebuah program audio yang berisikan pelajaran katekismus Heidelberg, yaitu pelajaran teologi dasar untuk para jemaat sekalian yang menggunakan katekismus Heidelberg sebagai kerangkanya. Nah, pelayanan ini dikerjakan oleh Reform Broadcasting Ministry atau RBM, yaitu sebuah divisi pelayanan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berlokasi di Jakarta Selatan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, STTRI adalah sebuah sekolah tinggi teologi yang terakreditasi baik oleh BAN PT maupun oleh ATSEA, yaitu sebuah badan akreditasi sekolah tinggi teologi di Asia Tenggara. Kami ada di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, dengan satu tekad, yaitu menjawab panggilan Tuhan, mempersiapkan para calon-calon hamba Tuhan, calon-calon konselor Kristen, serta pemimpin-pemimpin gereja yang handal, bukan hanya diperlengkapi dengan teologi yang solid, namun dengan kerinduan untuk mengintegrasikan iman dalam hidup sehari-hari. Membuat iman itu hidup, nyata, dan dirasakan oleh sekitarnya. Jikalau Anda tertarik untuk mengenal lebih lanjut mengenai Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, Anda bisa mengunjungi website kami di www.reformedindonesia.ac.id www.reformedindonesia.ac.id atau Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Staf kami akan dengan senang hati untuk melayani Anda sekalian jikalau Anda memiliki pertanyaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada satu bagian yang terakhir di dalam katekismus Heidelberg, yaitu pertanyaan dan jawaban nomor 116 sampai dengan 129, di mana dalam bagian ini, katekismus Heidelberg memberikan eksposisi secara menyeluruh tentang doa Bapa kami. Dan sekaligus di dalamnya memberikan kepada kita kerangka kehidupan spiritual, kehidupan rohani yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertanyaan dan jawaban nomor 116, di sana katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Mengapa doa perlu bagi orang Kristen? Mengapa orang Kristen perlu berdoa? Maka jawab dari katekismus adalah demikian. Doa adalah bagian utama pengucapan syukur yang Allah tuntut dari kita. Dan Allah hendak melimpahkan rahmat-Nya serta Roh Kudus hanya kepada mereka yang dengan tekun, dengan berkeluh kesah, dengan tiada henti-hentinya memohon rahmat serta roh itu darinya dan mengucap syukur atasnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah hal yang menarik. Mengapa hal yang menarik? Karena doa di sini dikaitkan dengan motivasi mengucap syukur. Dan sebagaimana kita ketahui dari bahasan mengenai hukum Allah, kita melihat bahwa katekismus Heidelberg dengan begitu taktis dan strategis serta teologis menempatkan hukum
serta doa Bapa kami, 10 hukum Allah dan doa Bapa kami, ke dalam bagian, yaitu bagian yang ketiga dari Katekismus Heidelberg, yang mempunyai satu tema utama, yaitu mengucap syukur. Mengapa saya katakan unik sekali lagi? Karena, saudaraku, banyak orang menganggap bahwa 10 hukum Allah adalah sebagai beban. Berdoa adalah sebagai kewajiban. Tetapi berbeda dengan pandangan umum itu, kita melihat bahwa 10 hukum Allah adalah satu cara, adalah satu pimpinan dan bimbingan bagi setiap orang Kristen untuk bisa hidup dengan penuh ucapan syukur. Untuk bisa hidup menyenangkan hati Allah sebagai wujud dari ucapan syukurnya. Yaitu hidup seperti apa? Hidup melayani Allah sesuai dengan kehendak Allah yang Allah nyatakan lewat hukum-hukumnya. Sehingga orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang dengan hati yang ringan, dengan hati yang sungguh rindu, menyenangkan hati Tuhan dengan menjalankan hukum-hukumnya. Demikian pula dengan hal doa. Saudaraku, orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang selalu ingin berelasi dengan Allah dan berterima kasih kepada Allah untuk apa yang Allah berikan. Nah, salah satu ungkapan yang penting selain menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu mengucap doa, berdoa kepada Allah, berdoa untuk mengucap syukur. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berbeda dengan pandangan-pandangan yang lain tentang berdoa. Orang berpikir bahwa berdoa adalah meminta. Berdoa adalah kalau kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa ketika kita mempunyai maunya. Kita mempunyai kehendak tertentu. Kita ingin Tuhan tahu. Nah, konsep doa yang sedemikian adalah konsep yang tidak salah tentu. Tetapi konsep itu jikalau berhenti di sana menjadi konsep yang sangat-sangat humanis atau antroposentris. Seolah-olah doa itu Tuhan berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan manusiawi kita. Justru sebaliknya, Alkitab mengajarkan Allah memberikan kepada kita sarana berdoa supaya kita pertama-tama kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Pertama-tama kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Pertama-tama kita bisa melayani Tuhan lewat doa-doa kita. Baru kemudian Tuhan juga meminta kita untuk berani mengucapkan permohonan. Tetapi saudaraku, memohon sesuatu kepada Tuhan tidak pernah diajarkan dalam katekismus ini sebagai motif utama. Sedangkan motif utama terdapat dalam pertanyaan dan jawaban 116 ini, yaitu mengapa orang Kristen perlu berdoa? Karena doa adalah bagian utama, bagian yang terutama jikalau seseorang ingin memberi syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntut ucapan syukur itu dari diri kita. Dan saudara lihat di dalam bagian berikutnya adalah dikatakan bahwa Allah hendak melimpahkan rahmat-Nya serta Roh Kudus-Nya kepada mereka yang bertekun di dalam doa, kepada mereka yang tidak berhenti-henti memohon rahmat Tuhan dan Roh Kudus-Nya itu. Nah, saudaraku, sehingga di sini kita bisa melihat sebuah ajaran yang sangat vital, sebuah ajaran yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan meminta manusia berdoa supaya Allah memberikan kepada manusia apa yang manusia doakan. Supaya Allah mengganjar manusia dengan segala hal yang baik menurut Allah, menurut kedaulatannya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa doa di mata Allah adalah sebuah alat yang manusia bisa gunakan di dalam ketulusan dan kesetiaan hatinya, rohnya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dia minta dalam ketulusan, kemurnian, dan di dalam iman, Tuhan akan memberikannya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah rahmat anugerah Tuhan, serta Roh Kudus-Nya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sebuah prinsip yang penting di sini, bahwa Tuhanlah yang meminta kita berdoa.
Sehingga ketika kita berdoa, kita datang dengan ucapan syukur, bersuka cita karena apa? Tuhan sudah menanti kita. Tuhan menantikan kita datang mendekat kepadanya. Bukankah seharusnya ini sudah menjadi sebuah motivasi yang besar buat kita untuk bertekun dalam doa? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berdoa itu bukan menagih janji. Tetapi sebaliknya doa itu ucapan syukur. Dan doa itu juga adalah sebuah ungkapan yang tulus bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bersandar mutlak dan bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak berdoa, sebenarnya apa yang kita sedang ingin komunikasikan? Ada orang tidak berdoa karena lupa. Pertanyaannya adalah, mengapa orang tersebut lupa berdoa? Berarti dia tidak menganggap doa sebagai bagian utama di dalam hidupnya. Ketika dia tidak menjadikan Tuhan sebagai bagian utama dalam hidupnya, tidak mengherankan. Orang tersebut tidak menganggap doa sebagai hal yang penting. Relasinya dengan Tuhan begitu jauh, sehingga tidak ada dalam dirinya kerinduan untuk share, kerinduan untuk berbicara kepada Tuhan, kerinduan untuk mengatakan apa adanya. Termasuk juga, saudaraku, orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang sulit melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, kalau seseorang itu melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidupnya sehari-hari, maka tidak bisa tidak hatinya akan penuh dengan sukacita karena dia melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia melihat bahwa Tuhan selalu turut campur tangan. Dan oleh sebab itu, orang semacam ini yang mempunyai kepekaan yang cukup untuk melihat Tuhan bekerja sehari-hari, hidupnya tidak berfokus kepada apa yang manusia atau dirinya bisa kerjakan, tetapi justru berfokus menanti-nanti seperti penjaga malam itu menanti fajar mulai terbit, saudaraku. Orang-orang seperti ini akan melihat apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Nah, ketika orang melihat apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya, tidak bisa tidak, saudaraku. Mereka akan terpesona, akan terkagum-kagum oleh anugerah Tuhan yang besar. Sehingga dengan demikian, ucapan syukur itu akan keluar dari setiap hati yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, orang sedemikian ketika dia meminta kepada Tuhan, dia tidak akan meminta dengan memaksa. Karena dia sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja, menjawab doa-doanya jauh lebih daripada apa yang dia pernah doakan. Tuhan sanggup melakukan apa yang lebih dari kita doakan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan orang seperti ini di dalam kondisi yang paling lemah sekalipun, dia akan datang kepada Tuhan dengan permohonan yang tidak memaksa. Dengan permohonan yang ditujukan kepada Allah yang dia kenal dengan benar. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikannya. Sehingga kalau dia meminta, dia tidak akan memaksa Tuhan untuk memenuhi persyaratan ini dan itu. Tetapi dia akan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak-Ku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali pengajaran dari Katekismus Heidelberg ini. Nah, kita lanjutkan kepada pertanyaan dan jawaban nomor 117. 117 berbunyi demikian. Apa yang seharusnya termasuk di dalam doa yang berkenan di hadapan Allah dan doa yang dikabulkannya? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Pertama, dengan segenap hati kita harus berseru hanya kepada Allah yang esa dan sejati, yang telah menyatakan dirinya kepada kita di dalam firman-Nya, untuk memohon kepadanya segala sesuatu yang menurut perintah-Nya kita mohonkan. Lagi pula, kita harus insaf benar akan kekurangan dan kesengsaraan kita, supaya kita merendahkan diri di hadapan kemuliaan-Nya. Yang ketiga, seharusnya kita mempunyai dasar yang kuat ini, yaitu bahwa Dia, Allah, pasti sudi mengabulkan doa kita.
Walau kita tidak layak, hanya karena Tuhan Kristus, Yesus Kristus, sesuai dengan janjinya dalam firman-Nya. Saudaraku, kita melihat di sini ada 3 prinsip bagaimana doa itu diperkenan oleh Allah dan doa yang dikabulkan oleh Allah. Nah, saudara, prinsip yang pertama adalah jikalau doa itu kita naikkan dengan segenap hati. Doa yang tidak bercabang hati atau doa yang tidak diberikan kepada Allah dengan hati yang mendua. Atau orang berkata, ya sudah, apa salahnya kita berdoa kepada Allah di Alkitab dan kita berdoa juga kepada Allah yang lain. Harap-harap salah satu akan menjawab. Nah, saudaraku, ini adalah doa spekulasi. Allah tidak berkenan kepada doa spekulasi. Bagian dalam perjanjian, satu ayat dalam perjanjian baru pernah berkata, apa saja yang kita tidak lakukan dengan iman, kita sedang berdosa. Demikian pula dalam berdoa, saudaraku, kalau kita berdoa tidak dengan segenap hati, kita berdoa dengan setengah hati, Tuhan tidak berkenan untuk menjawabnya, bahkan Tuhan tidak berkenan atas doa yang dipanjatkan dengan cara demikian. Dan untuk bagian ini, Katekismus Heidelberg juga menambahkan bahwa segenap hati, bukan hanya hati kita yang tidak boleh terbagi, tetapi juga tujuan doa itu diberikan, tidak boleh diberikan kepada 2 objek. Kita tidak boleh berdoa kepada Allah yang satu dan kepada Allah yang lain pada saat yang bersamaan, atau pada saat kapanpun. Kita harus percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya ada satu Allah. Allah yang esa dan yang sejati. Kata Katekismus Heidelberg. Yaitu Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam firman-Nya. Yang meminta kita untuk memohon kepadanya segala sesuatu yang menurut perintahnya. Saudaraku, menarik sekali di sini ada beberapa hal yang penting dari bagian ini. Katekismus Heidelberg mengajarkan bahwa kita tidak boleh berdoa kepada Allah sesuai dengan imajinasi kita. Tetapi Allah yang menyatakan diri di dalam firman-Nya. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Bukan Allah yang diberitakan oleh pengkhotbah yang berkhotbah sembarangan. Jadi, saudaraku, untuk kita bisa berdoa berkenan kepada Allah, kita harus mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Allah kita. Yaitu Allah yang menyatakan diri dalam firman-Nya. Dan melalui firman-Nya pula, kita semakin tahu dan semakin sadar hal-hal apa yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita doakan. Jadi ada hal-hal yang Tuhan tidak ingin kita minta, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita memintanya. Sekalipun Alkitab berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tetapi mesti diingat, saudaraku, misalnya hal tersebut terdapat dalam Yohanes pasal 15. Di sana Alkitab berkata bahwa jikalau kamu ada di dalam firman-Ku, firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi ada syarat, bukan hanya apa saja menurut kita, tetapi apa saja menurut kita yang sudah berada di dalam firman. Sehingga ketika kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, yaitu berdoa tidak untuk memuaskan hawa nafsu, berdoa bukan untuk melampiaskan keinginan berdosa kita, berdoa bukan kita habiskan untuk kepentingan yang lain selain kerajaan Allah. Doa-doa yang dipanjatkan sesuai dengan firman adalah doa-doa yang mendapatkan jaminan pasti bahwa Allah akan menjawabnya. Prinsip yang kedua, saudaraku, dalam berdoa, yaitu kita berdoa harus dengan perasaan insaf akan kekurangan dan kesengsaraan kita, penderitaan kita. Kita berdoa dengan kesadaran serta pengenalan yang benar akan diri kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa kita ini adalah orang yang tidak sanggup memenuhi perintah Tuhan. Kita butuh pengampunan, kita butuh kekuatan, kita butuh anugerah. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, kita mohon anugerah Tuhan menguatkan kita hidup bagi kemuliaannya. Dan yang ketiga terakhir yaitu bahwa kita berdoa dengan satu keyakinan bahwa Allah pasti menjawab doa kita.
seperti Bapa yang selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bukan keinginan anak-anaknya. Nah, saudaraku, Bapa berkenan terhadap doa-doa yang dipanjatkan demikian. Saudaraku, mari kita mengingat bahwa kita berdoa untuk mengucap syukur. Kita berdoa dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang kita persembahkan secara utuh. Doa dengan pengenalan akan pribadi Allah yang sejati dalam firman Tuhan. Doa harus kita panjatkan juga dengan pengenalan diri akan keterbatasan kita. Kita tidak boleh menjadi bos dalam doa kita. Dan berdoa yang terakhir dengan satu iman bahwa Allah akan memberi yang terbaik, sekalipun itu tidak sesuai dengan yang kita minta. Kiranya Tuhan menggairahkan kehidupan doa kita masing-masing. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry dari STT Reform Indonesia. Amin.